Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewas cantik bernama Scott Sawyer. Di saat sedang asik mengencangkan seluruh bodinya, tiba-tiba saja ia mendapat sebuah panggilan lamaran kerja. Ia pun disuruh datang ke Washington agar mengikuti sebuah wawancara. Di tengah rasa tak percaya, ia pun menyudahi olahraganya. Lantas ia pun pergi untuk bersiap. Di keesokan harinya, Scott mulai berangkat ke Washington dengan ditemani mobil kreditannya. Ia berharap dengan mendapatkan kerja di Washington, ia bisa merubah hidupnya yang balangsak. Namun di tengah perjalanan, Scott yang mendapat sebuah informasi tentang jalan yang akan ia lalui terkena macet parah. Dikarenakan tidak mau terkena macet, lantas ia pun memilih jalur alternatif dengan bantuan Mbah Google. Setelah jauh mengambil jalur alternatif, betapa kesalnya Scott saat Google Maps malah menuntunnya ke sebuah jalan buntu. Dirasa Mbah Google mengalami gejala kurang opi, Scott memutuskan untuk mencari belokan lain di depan. Melihat jembatan yang ia lalui sudah mulai bobrok, Scott pun memutuskan untuk putar arah. Namun tanpa Scott sadari, dua sosok misterius terlihat sedang mengawasinya. Di saat Scott sedang mengecek peta manual, tiba-tiba saja dua sosok misterius yang mengintainya dari tadi mendekatinya. Di tengah kecurigaan, dua bersaudara bernama Hollis dan Buck tiba-tiba saja menawarkan sebuah bantuan. Namun Scott yang sudah curiga mencoba menolaknya dengan halus. Namun tiba-tiba meskipun kakinya harus terluka, Scott yang berhasil membuat Hollis dan Buck Muboy memutuskan untuk kabur ke dalam ruyuk. Setelah berhasil mengecoh Hollis dan Buck, Scott bergegas melanjutkan pelarian. Dirasa hari akan mulai gelap, Scott yang mulai kelelahan memutuskan untuk mencari tempat perlindungan. Dengan kaki terseok-seok, Scott mencoba tabah dan berharap kesialan ini akan segera berakhir. Hingga di saat malam sudah mulai gelap, Scott yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Keesokan harinya, di sebuah polsek, Bribtu Nick mendapatkan sebuah laporan tentang penemuan sebuah mobil misterius di daerah Creek. Mendengar laporan yang diterima Nick, dirasakan cuan, Pak Kapolsek Sean menyuruh Nick untuk mengurusi kasus lain, sedangkan ia akan mengurusi kasus ini sendirian. Setibanya di Rush Creek, Sean terlihat heran saat melihat mobil terparkir begitu saja. Namun setelah ia mengecek mobil tersebut, Sean melihat bekas darah yang sudah mulai mengering. Kembali kepada Scott, mendengar suara helikopter, Scott yang tertidur pun bergegas bangun. Dirasa ini kesempatan, dengan kaki yang pengkor, Scott mencoba meminta bantuan. Namun jelas saja, helikopter tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Sementara di sisi lain, Sean yang merasa kasus ini ada hubungannya dengan dua bersaudara yang sangean, mencoba menginterogasinya dan menanyakan apakah Hollis dan Buck pernah melihat mobil merah yang melintas di daerah Rush Creek.
Dengan muka yang bengap bagaikan maling cangcut, Hollis yang tidak mau kelakuannya terbongkar hanya bisa pura-pura bego. Di saat Buck datang, melihat luka yang Buck dan Hollis alami membuat Sean semakin curiga. Namun mereka beralasan bahwa luka-luka ini akibat sebuah pemburuan di hutan. Meskipun ragu, Sean yang tidak punya bukti apapun memutuskan untuk pergi begitu saja. Sementara di sisi lain, Scott yang mulai mengalami gejala migrain, dirasa bekas lukanya mengalami infeksi. Scott mencoba membersihkan lukanya menggunakan air sungai. Di tengah rasa perih tak tertahankan, Scott memutuskan untuk beristirahat dengan sebuah harapan usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan berdoa saja semoga saja hasil tidak mengkhianati usahanya. Sementara di sisi lain, Hollis dan Buck terlihat mendatangi mobil Scott. Mereka berniat menghilangkan barang bukti. Dan di saat itu, Scott yang mulai merasakan meriang mencoba mengecek lukanya. Melihat lukanya semakin parah, Scott hanya bisa pasrah dan berharap keajaiban akan datang. Di tengah rasa ripuh, mendengar suara seseorang di atas tebing, ia pun bergegas mengeceknya. Sungguh Angelo, betapa kagetnya Scott saat melihat mobil kreditannya dibuat nyungsep. Di saat itu pula, Hollis yang kegirangan, Buck anggota parlemen yang baru naik gaji, teringat dengan Scott yang belum melaporkannya ke pihak berwajib. Hollis mengajak Buck untuk mencari Scott. Dirasa ini kesempatan, melihat dua orang remaja kolot pergi, Scott mencoba mengambil HP-nya yang tertinggal di dalam mobil. Meskipun HP iPhone-nya mengalami retak, tapi untung saja masih bisa digunakan. Namun baru saja akan bersyukur, Scott pun harus dibuat kesal saat Pak Sutradara memasukkan adegan susah sinyal. Namun di sisi lain, Hollis menemukan sebuah perban yang berdarah. Dirasa Scott masih berada di sekitaran mereka, Hollis pun meminta Buck agar menyusuri hutan ini dengan teliti. Kembali kepada Scott, setelah apruk-aprukan mencari sinyal, Scott pun dibuat sedih saat HP iPhone-nya malah keburu matot. Di tengah rasa putus asa, Scott hanya bisa pasrah dan menangis. Kemudian setelah hari semakin gelap, dengan badan yang lemas sambil terseok-seok, Scott menemukan sebuah gubuk dan ambruk di sana. Di keesokan harinya, Scott yang terbangun terlihat heran saat melihat dirinya sudah ada di dalam ruangan dengan luka yang sudah diobati. Mendengar langkah kaki dari seseorang, Scott yang panik bergegas mencari senjata. Melihat Scott berontak, pria cungkir bernama Louis mencoba menenangkannya. Di sisi lain, Nick yang sampai di Kapolsek terlihat heran dan menanyakan apa maksud kedatangan Buck dan Hollis. Terlebih, ia yakin kejadian kasus ini ada sangkut pautnya dengan mereka. Namun Kapolsek Sean menjelaskan, meskipun mereka bangor, kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Sean pun berkata bahwa mobil ini sengaja ditinggalkan dan sekarang sudah dibawa kembali oleh pemiliknya. Merasa gelagat Sean mencurigakan, Nick pun berencana menyelidiki kasus ini sendirian. Kembali kepada Scott. Saat Louis membawakan makanan, Scott pun terlihat was-was saat melihat kedua tangannya sudah terikat. Melihat Scott yang akan melepaskan diri, Louis pun menyuruh Scott untuk makan dulu saja. Namun Scott yang ingin pulang menolak dan merengek meminta Louis melepaskan ikatannya. Melihat Scott bebal, Louis pun meninggalkannya. Setelah merasa kenyang, Scott yang mulai tenang mulai menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Ia berkata di perjalanan ia sempat dibegal oleh dua pria kolot yang akan menggabrut paksa dirinya.
Namun untung saja ia bisa melawan dan kabur ke dalam hutan. Mendengar cerita Scott, Louis pun merasa mengenal kedua pria esangan itu. Melihat Scott akan teriak, Louis menyuruh Scott untuk diam. Dikarenakan saat ini, dua orang yang diceritakan oleh Scott sudah berada di depan karapan. Tanpa diduga, rupanya Hollis dan Buck adalah sepupu Louis. Namun beda halnya dengan Hollis dan Buck, Louis yang baik hati mencoba melindungi Scott. Saat Hollis menanyakan apakah Louis pernah bertemu dengan seorang kewes di dalam hutan, Louis pun berkata tidak tahu apa-apa. Namun di dalam karapan, Scott terlihat mencoba melepaskan ikatan dari tangannya. Di saat itu pula, Hollis yang merasa gelagat Louis mencurigakan, menyuruh Buck untuk mengecek ke dalam karapan. Mendengar itu, Louis pun terlihat lemas dan berharap Buck tidak menemukan Scott di dalam karapan. Sungguh hoki, sebelum Buck masuk ke karapan, Scott berhasil melepaskan diri dan kabur dari karapan. Melihat Scott yang akan pergi, Louis yang tidak mau Scott kenapa-napa meminta Scott agar menunggu waktu yang tepat agar bisa pergi dari tempat ini. Dikarenakan pemukiman penduduk sangat jauh dengan keberadaan mereka. Mendengar itu, Scott yang ripuh hanya bisa pasrah dan menuruti ucapan Louis. Di sisi lain, seorang komandan menanyakan kepada Sean tentang kasus penemuan mobil baru-baru ini. Dirasa komandan akan ikut campur, Sean yang gelagapan menjelaskan bahwa kasus ini sudah selesai. Tapi di saat itu pula, Nick menunjukkan hasil penyelidikannya kepada komandan bahwa mobil yang terparkir di daerah Creek dimiliki oleh kewes bernama Scott yang hilang 4 hari yang lalu dan sampai sekarang Scott belum ditemukan. Mendengar itu, komandan pun berencana memanggil pasukan dan anjing pelacak. Hingga saat komandan pergi, Sean pun terlihat panik seakan menyembunyikan sesuatu. Kembali kepada Scott dan Louis, Louis meminta Scott agar berhati-hati menggunakan serbuk alkalin yang sempat ia gunakan. Namun Scott yang ingin segera pulang berjanji tidak akan membocorkan praktek uyah haram yang dilakukan Louis. Namun Louis yang merasa keadaan belum aman menyuruh Scott agar bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Dikarenakan akhir pekan ini, kedua sepupunya akan pergi mengantarkan uyah haram. Di saat itu pula, Louis akan mengantarkan Scott untuk pulang. Di sisi lain, Sean yang kesal tiba-tiba menggaplok Hollis. Sean berkata, akibat kebodohan mereka berdua, Komandan John akan menyuruh pasukannya untuk menyusuri hutan ini. Sean merasa usaha sampingannya dengan mereka berdua akan terbongkar. Rupanya, Sean yang tidak puas dengan gaji hasil pajak masyarakat, nekat merintis usaha uyah haram bersama Hollis bersaudara. Mendengar itu, mereka berjanji akan segera menemukan Scott. Kembali ke karapan. Saat Louis sedang meracik uyah haram, Scott yang baik hati menawarkan bantuannya. Kemudian Louis meminta Scott agar menyiramkan cairan asteron ke dalam ember. Sambil membawa sebuah cairan, Louis berkata jika cairan ini sangat berbahaya, di mana percikan api kecil saja bisa membuat cairan ini meledak. Dirasa sebentar lagi Hollis akan datang, Louis pun meminta Scott untuk bersembunyi. Sementara di dalam Kapolsek, Nick yang mendengar percakapan telepon Sean dan Hollis terlihat shock saat mendengar Sean menyuruh Hollis bersaudara agar membunuh Scott jika sudah ketemu. Kemudian, Sean yang menyadari Nick mendengar percakapannya bergegas keluar. Lantas ia pun mengajak Nick untuk bekerja sama. Akan tetapi, Nick yang mempunyai dedikasi tinggi menolak ajakan Sean dan bergegas pergi. Di tengah kepanikan, Nick yang akan kabur menggunakan mobil dinas. Saat akan merogok kantong, tiba-tiba saja kunci mobil terjatuh. Kata si goblok, dikarenakan tidak mau kebusukannya terbongkar, dengan tega Sean si polisi bejat mengakhiri hidup Nick. Di malam harinya, dikarenakan tidak mau kebusukannya terbongkar, Sean menyuruh Hollis bersaudara agar menguburkan jasad Nick. Kemudian, Sean meminta dompet Scott yang pernah Hollis ambil agar menyempurnakan rencananya.
Keesokan harinya, setelah kedatangan komandan, Sean langsung melakukan gimmick bagaikan pemain FTP, di mana Sean mengungkapkan tentang kecurigaannya kepada Nick. Apalagi Nick tiba-tiba saja menghilang. Sebelum komandan melakukan pencarian, Sean mengajak komandan untuk membuka loker Nick. Sungguh playing victim yang membagongkan. Sean si polisi jahanam mencoba memitnah Nick. Melihat komandan akan segera melakukan pencarian, Sean bergegas pergi meninggalkan polsek. Sementara itu, di depan karapan, Louis dan Scott terlihat semakin akrab. Louis bercerita, sebenarnya ia sudah lelah dengan pekerjaan ini, dan ia pun berencana akan bertobat agar bisa menempuh jalan yang baik. Namun di tengah hangatnya obrolan, Louis yang mendengar suara mobil meminta Scott untuk bersembunyi. Melihat Sean datang untuk mengecek Uyah Haram, dengan sebuah senjata FF, Louis menyuruh Sean untuk menunggu dan duduk manis saja. Melihat gelagat Louis mencurigakan, Sean pun berusaha menggertaknya. Namun Louis berkata bahwa ia tidak mengincar Sean, melainkan mengincar gem yang berisi kimia yang bisa meledak kapan saja. Mendengar itu, Sean yang tidak punya titik bergegas pergi. Kemudian, melihat Hollis yang sudah bercosplay menjadi Ladusing, Louis bergegas mengantarkan paketan Uyah Haram. Namun di saat itu pula, Hollis yang melihat jejak sepatu di tangga menyadari bahwa selama ini Louis sudah menyembunyikan Scott di karapan. Setelah melihat Hollis dan Buck pergi, Louis bergegas mengajak Scott untuk meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba, sungguh sial, melihat Hollis dan Buck kembali, Louis yang panik memberikan sebuah kode rahasia dan menyuruh Scott untuk berpura-pura memanaskan kopi untuk Hollis dan Buck. Namun rupanya, Louis menyuruh Scott menuangkan cairan alkalin yang mudah meledak. Hingga sesaat kemudian, saat Buck akan mengecek microwave, tiba-tiba saja setelah karapan itu meledak, betapa syoknya mereka saat melihat Hollis yang tutung masih selamat. Melihat itu, Louis pun menyuruh Scott untuk berlari sejauh mungkin. Saat Hollis terpojok, Louis pun menyuruh Hollis agar bertobat dan meninggalkan bisnis haram ini. Terlebih ia merasa hidup mereka tidak akan pernah bahagia karena uang ini uang Dajjal. Di tengah perbacotan, tiba-tiba saja Sean si polisi bejat datang. Malang sekali, Louis yang baru saja akan bertobat harus meninggal ditembak Sean. Sementara itu, mendengar tembakan, Scott langsung kabur seedan-edannya. Kembali kepada Sean, sungguh biadab. Sean yang merasa situasi semakin kacau, Sean pun berniat menjadikan Hollis bersaudara menjadi kambing hitam. Mendengar itu, Hollis yang ripuh hanya bisa pasrah dan tawakal. Akhirnya, setelah jauh apruk-aprukan, Scott yang melihat mobil patroli terlihat lega. Sungguh sial 7 turunan. Si petugas ini adalah Sean. Di dalam perjalanan, Sean menyuruh Scott untuk tetap tenang. Namun di tengah perjalanan, Scott yang menyadari suara dari radio Sean adalah bos mafia Uyah Haram milik Louis. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Sean memberhentikan mobilnya dan menyuruh Scott untuk masuk ke dalam hutan. Setibanya di sebuah danau, Scott yang merasa hidupnya akan berakhir di sini, ia pun mencoba membacoti Sean. Ia berkata untuk Sean bertobat, namun Sean yang sudah terbutakan oleh harta, bodoh amat.
Lebok tah mama kumane. Akibat tidak mau bertobat, Sean pun harus meninggal bagaikan Mang Jamal. Setelah berhasil menghabisi Sean, Scott pun bergegas pergi. Dasar film selalu telat.